Jadi penjelasan di hari ini yaitu tentang XAUUSD. King akan bahas dalam beberapa tahap ya. Tahap pertama adalah kenapa kok kemarin King ajak buy gitu. Kenapa kemarin King ajak buy buat teman-teman sekalian? Satu, reasonnya jelas sebenarnya teman-teman ya. Ajak buy karena memang momentum news. Momentum news itu membantu kita untuk fokus buy karena King fokusnya adalah si retail sales. Walaupun ternyata kalau teman-teman perhatikan dari news-news selanjutnya, ya dari beberapa news selanjutnya itu dia juga hasilnya negatif, ya, which is a good sign buat kita bisa betting di XAUUSD untuk ngebuy, begitu ya. Ini adalah news kemarin dan terakhir di jam 21.15, 22 sampai habis itu dia negatif ya, negatif based on the data itself. King hanya melihat sekelibet aja, yang penting fokus King pada semalam adalah di core retail sales dan retail sales. Kenapa? Karena retail sales ini bisa membantu kita juga melihat kemungkinan besar inflasi ke depannya. Even though teman-teman lihat IGC-nya atau Initial Jobless Claim-nya positif, tapi menurut King dampak dari retail sales itu akan cukup signifikan. Ya, akan cukup signifikan. So, momentum news yang pertama itu retail sales. Bad news, King tends to buy secara fundamental as usual. Jadi ini adalah reason fundamentalnya jelas bahwa itu momentum news retail sales. Technicalnya bagaimana? Kalau salah technical itu sebenarnya simple teman-teman, bahwa ketika dia berhasil breakout, ini kan momentum, maaf ya ini jika King tidak premium untuk trading view-nya, jadi nggak bisa menggunakan fitur replay, tapi nanti King akan update untuk yang premiumnya. Jadi begini, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah momentum sebelum news, ya kan? Ini adalah momentum sebelum news. Teman-teman bisa perhatikan apa yang membedakan momentum sebelum news ini, yaitu teman-teman bisa melihat RSI-nya juga yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Bagus. Kita bisa anggap ini sebagai suatu peningkatan yang baik. Kenapa King bilang peningkatan yang baik? Karena dia terbantu dengan volume yang baik, dia terbantu dengan indikator yang baik juga, dan peningkatannya itu tidak volatile. Dia tidak ngoyo untuk bergerak langsung membentuk tail-tail yang panjang, tidak. Dia bergeraknya perlahan, bertahap, dan kalau misalnya kita ubah ini dalam time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa ngeliat bahwa memang peningkatannya itu stabil. Begitu loh, peningkatannya stabil. Kita ubah ke time frame yang lebih kecil lagi, teman-teman bisa ngeliat peningkatannya itu stabil. Naik turun, tapi tendensi dia untuk terus-menerus mengalami peningkatan itu jauh lebih besar. So, itu reason kenapa King menyarankan teman-teman, apalagi kemarin kita buy high risk-nya adalah di 1993,5, itu karena mengikuti momentum yang ada. Dan di momen news, teman-teman perhatikan dia spiking sampai 2003, lalu dia drop lagi ke 1999, 1997, 1996, 1995, dan King sarankan kita untuk nge-buy lagi. Kenapa? Karena tadi reasonnya udah jelas ya, terbantu sama si fundamentalnya. Kita berupaya untuk mencari buy. Kita take profit pertama dan semuanya profit. Lalu King sarankan buat teman-teman untuk tidak entry sell dulu. Kenapa tidak entry sell dulu? Apalagi kan banyak yang bertanya, ini bisa entry sell nggak King? Misalnya di 2001, 2002. Oke, teman-teman akan entry sell di 2001 semisal teman-teman RR-nya adalah 1:2, terus teman-teman maksimal loss-nya adalah di berapa? 5 USD gitu. Atau misalnya 50 USD, atau misal perhitungannya adalah 50 pips saja. Maka teman-teman akan cut loss di 2006. Sedangkan teman-teman perlu untuk profit 100 pips, benar kan? Karena kan teman-teman RR 1:2. So, teman-teman perlu take profitnya di 1991. Nah, ini yang menjadi bermasalah apa? Karena ketika kita mau entry sell, apakah bagus? Yes, secara teknikal bisa. Kenapa? Karena momentum news, satu, itu dia mixed news. Dan kedua, saat ini dia berupaya untuk kembali nge-break. Ya, kembali nge-break, King sampaikan. Kembali nge-break untuk zone yang kemarin diratakan oleh CPI. Ini kan zone full, rata sama CPI aja, tidak ada balasan untuk naik lagi dan lain sebagainya, tidak ada. Mungkin hanya spiking sekali di sini, lanjut dia drop kembali. So, penguatan yang terjadi kemarin itu, penurunan yang terjadi itu karena news, dan penguatan di hari ini juga karena news. Dan ketika teman-teman perhatikan, apakah kita bisa entry sell? Menurut King tidak bijak. Kenapa? Karena tadi momentum dari MACD semakin menguat, RSI-nya juga semakin menguat. Tidak ada reason kita bisa untuk sell terlebih dahulu sebenarnya. Sehingga walaupun ada yang sudah dapat profit ya, misal saya profit kok King dari 2008
dapat profit ke 2006, 2002 kayak gitu. Ya, bagus. Alhamdulillah, puji Tuhan, disyukuri setiap profit yang didapatkan. Tapi yang masalah adalah teman-teman dapat di momentum yang pas mungkin pada saat itu. Mungkin teman-teman entry di 2007, 2008. Tapi bagaimana dengan orang yang entry langsung di 2001, 2002, 2003? Mereka habis diratakan market. Kalau misalnya mereka stop loss-nya jauh, misalnya 100, 200 pips, mungkin bisa-bisa aja dengan equity yang baik. Tapi nggak semua orang punya akun seperti itu. Lalu, reason kedua adalah kenapa kok malam harinya King suruh buy lagi buat teman-teman yang ada di grow count, ya kan? Kenapa King suruh buy lagi, dan itu di jam 11-an ke atas, which is di candlestick yang ini. Ini adalah candlestick yang King ajak buat teman-teman di dalam grup untuk entry buy. Kenapa? Karena 2000, King selalu bilang 2000 ini adalah psychology price, akan sangat berbahagia buat orang-orang yang ingin nge-swing nge-buy. Apalagi ketika harganya di bawah 2000. Kenapa? Karena mereka punya margin of safety yang lebih besar untuk menghasilkan profit yang jauh lebih besar lagi. Jadi margin of safety-nya bagus, potensi profit yang mereka bisa dapatkan juga signifikan. Makanya mereka fokusnya adalah mencari buy. Dan itu yang King inginkan juga. Kenapa? Karena King punya King punya vision yang lebih jauh, ngelihat pergerakan dari XAUSD, dan mendapatkan harga di bawah 2000 itu adalah sesuatu hal yang baik menurut King. Kondisinya King nge-buy. Kenapa King nge-buy? Satu, karena wajar. Angka 2000 itu angka psychology dan juga merupakan area yang baru banget di break. Area yang baru banget di break di sini, teman-teman bisa perhatikan. Kalau King hilangkan ini, nah ini adalah area yang baru banget di break. So King pilih untuk kita entry buy lagi semalam. Entry buy di zone yang sudah King tentukan seperti yang King sampaikan di dalam grup, which is 2000 sampai 1998. Gunanya buat apa? Ya tadi, gunanya adalah berharap dia akan rebound kembali sebab 2000-nya sudah di breakout. Simple banget. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa ngelihat profitnya sampai ke 2006, which is dari 98 sebenarnya ya perhitungannya adalah di 80-an pips. Tapi King ambil rata-rata aja langsung dari 70 pips. Kenapa? Karena most of the traders mereka kebanyakan entry-nya di 1999. Kondisi sekarang bagaimana? Nah, itu adalah pertanyaan sekarang. Kondisinya sekarang bagaimana? Kita mau ngapain ini? Apakah kita fokusnya adalah buy, sell, dan lain sebagainya? Kita pertama tuh harus ngeliat dulu apa yang akan terjadi di hari ini. Jadi kita lihat dari news yang akan ada. Teman-teman kalau ngelihat di sini, news dari US dollar itu adalah PPI. Ya, ini juga cukup signifikan, oke? Cukup signifikan buat teman-teman dan perlu untuk diperhatikan. Jadi 20-30 fully ini news yang cukup signifikan, termasuk juga di jam 22 ini teman-teman, yaitu Michigan 1 year inflation expectation, 5 year inflation expectation, consumer expectation, consumer sentiment, dan seterusnya. Tapi kita pertama lihat adalah dari PPI. Intinya apa? Intinya adalah kondisi 2000 ini sudah merupakan kondisi yang paling bagus. Oke? Secara teknikal ini adalah kondisi yang paling bagus. Artinya apa? Artinya secara teknikal aja, tanpa perlu King ngelihat dari fundamentalnya, ya tanpa perlu kita ngebahas lebih dalam tentang fundamentalnya, harapan King pergerakan dari XAUSD masih akan terus melanjutkan peningkatannya. Ini adalah harapan. Keberapa? Sama seperti yang King sampaikan semalam. Dia break 2004, maka nextnya 2010. Dia break 2010, maka nextnya dia akan ke 2020. Ya, jadi sesimpel itu teman-teman memahaminya. Dan pastikan bahwa nanti newsnya bad news kembali. Kenapa kalau bad news kembali? Ya, ini tinggal follow the trend aja. Ya, ini tinggal follow the trend. Kenapa? Karena secara H1, ya, secara H1 ini sudah membentuk hal yang baik bagi para buyer ini. Hal yang baik bagi para buyer. Sehingga kalau misalnya kita fokus nanti malam adalah buy lagi, kita berharap kita punya tambahan liquidity dari si fundamentalnya. Oke, itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi ketika nanti teman-teman tahu malam ini adalah bad news kembali, maka kita bisa lanjutkan untuk nge-buy. Oke, kita bisa lanjutkan untuk nge-buy. Tapi bagaimana kalau dia ternyata good news, King? Gimana kalau ternyata bagus buat bagus buat USD? So, ini adalah batasan paling akhir kita. Ini batasan kita di 2008. Harapannya kemana ya? Harapannya dia akan mengalami penurunan. Dan 2000 itu masih menjadi critical zone-nya. Kalau 2000-nya break, maka nanti ke depannya pergerakan dari XAUSD ini akan membentuk yang namanya ini bisa pakai gini ya. Oke.
begini, yes, dia akan membentuk double bottom. Nah, double bottom inilah pattern yang mungkin akan membantu lagi lebih kuat untuk pergerakan si XAUSD mengalami peningkatan. Ini di H1 ya. Kalau kita ngeliat di daily, teman-teman bisa perhatikan bahwa kekuatan candlestick ini cukup signifikan, teman-teman. Hampir mau makan setengahnya. Walaupun masih ada point seller di sini ya. Ini point seller. Seller masih kuat. Bisa mendorong ke bawah itu. Jadi seller masih kuat. Sehingga apa? Ketika nanti break dia di 2004, ini kan area bawah seller terakhir. 2004 break, maka kita target ke 2010. Dan kalau misalnya dia nggak break 2004, bagaimana? Ya, dia kan terus mengalami penurunan. Turunnya kemana? Ke 2000, mungkin ke 1999, 1998 lagi. Tapi apakah kita tidak bisa entry buy? Jawabannya bisa. Nah, kondisi sekarang adalah apa yang akan King lakukan? Seandainya kan sekarang belum masuk masa US session kan, belum masuk pada masa newsnya. Yang King inginkan adalah untuk entry buy kembali. Di mana probabilitas entry buy? Ya high risk pasti di 2002, 2001 itu adalah high risknya. Sedangkan menurut King untuk medium risknya itu adalah ketika dia makan yang jauh lebih di bawah sini, 1998. Jadi 1999, 1998 itu masuk sebagai medium risk dalam potensial kita bergerak untuk melanjutkan peningkatannya. Jadi menurut King sudah jelas medium risk yang gimana, high risk yang gimana, target King pandangannya ke depan bagaimana. So teman-teman bisa memastikan jika teman-teman ingin trade, teman-teman bisa jadikan apa pandangan King sebagai referensi, lalu teman-teman cocokkan kembali dengan cara trade teman-teman masing-masing.